Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang dikabarkan Nabi bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali kaum muslimin akan mengalami masa pembantaian yang dilakukan oleh bangsa atau suku At-Turk yang kemudian dikenal dengan nama Tatar, yaitu bangsa Tatar dari Mongolia. Bahkan Rasulullah memberikan ciri-cirinya, ya, bahwa mereka berhidung pesek, bermata agak sipit, kemudian wajahnya keras bagaikan perisai, dan sering memakai sepatu yang berbulu. Maksudnya berasal dari daerah pegunungan yang bersalju. Dan kemudian semua ciri-ciri itu cocok dengan bangsa Tatar yang tinggal di balik pegunungan Kaukasus yang sekarang lebih dikenal dengan nama Uzbekistan dan sekitarnya. Dan itu sudah terjadi, jemaah melakukan Allah, hancurnya Abbasiyah di tangan bangsa Tatar. Nah, hancur lebur sampai runtuh, ya, dibunuh semua para pembesarnya, ya, dan dibakar kerajaan Abbasiyah yang berada di Baghdad, diruntuhkan oleh bangsa Tatar. Begitulah mukjizat Nabi memberitahu bahwa kalau itu sudah terjadi, kiamat semakin mendekat. Dan itu sudah terjadi di era tahun 600-an Hijriah. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya. Dan tanda yang sebelumnya kita bahas menyangkut tentang perilaku manusia terhadap sesama manusia, ya, mulai dari munculnya para pendusta, nabi palsu, dan seterusnya. Nabi terus memberitahu, ya, apa yang terjadi, ya, menjelang kiamat. Dan berikutnya yang akan kita bahas ini tanda-tanda kiamat yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang muncul secara alami, yaitu qabdul ilmi. Tanda kiamat berikutnya adalah diangkatnya, dicabutnya ilmu. Dan ini
dijelaskan oleh Nabi dalam beberapa hadis, dan semua hadis itu dengan derajat yang sahih. Yang pertama dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabut langsung dari hamba, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi dicabutnya ilmu dengan cara dicabutnya atau dijemputnya para ulama, hatta iza lam yabqi aliman, sampai ketika orang-orang alim tidak tersisa, ittakhazan nas ru'usan juhalan, mulailah orang menjadikan pemimpin, menjadikan sandaran, yaitu orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka pertanyaan diajukan ke orang yang bodoh atau pemimpin yang bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka mereka kemudian berfatwa dengan kebodohannya tanpa ilmu. Sungguh orang-orang itu tersesat dan disesatkan dan menyesatkan orang lain. Nah, ini fenomena yang akan terjadi. Dan sebelum itu Rasulullah juga mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'ah hatta yaqbida al-ilma, tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut atau diangkat. Artinya yang akan terjadi sebelum kiamat salah satunya adalah dicabutnya ilmu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dicabutnya ilmu tentu yang dimaksud adalah ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Islam tidak melarang menuntut ilmu dunia selama itu bermanfaat. Para ilmuwan dahulu itu juga orang-orang alim, orang-orang saleh yang menemukan ilmu-ilmu dunia, rumus-rumus dalam ilmu dunia. Jadi Islam tidak menerapkan konsep dikotomi ilmu, bahwa seakan-akan tidak boleh belajar ilmu dunia. Itu tak benar. Namun untuk menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat, itu bukan dengan ilmu dunia tapi ilmu agama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kedamaian yang dulu keburukan akhlak kemudian berubah menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Yang dulunya sebelum Nabi datang membunuh menjadi hal yang biasa, menguburkan anak-anak perempuan, jadi kekacauan terjadi. Dan yang paling besar ketika mereka tidak mengenal Tuhan mereka, diperkenalkan oleh Nabi dan berubahlah keadaan.
semua menjadi baik, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Seorang suami begitu menyayangi istrinya dengan ilmu agamanya. Seorang istri berbakti kepada suaminya juga dengan ilmu agamanya. Anak-anak tahu bagaimana besarnya pahala ketika mereka mengabdi taat kepada orang tua juga dengan ilmu agama. Dan semua lini selamat di dunia ini dengan ilmu agama. Bahkan binatang pun merasakan rahmat dengan kedatangan Nabi. Sebelum kedatangan Nabi binatang dibunuh, disiksa untuk dimakan. Jadi disiksa lebih dahulu untuk dimakan. Ketika Nabi datang, diajarkanlah dalam syariat, ya, tajamkanlah pisau, perbaguslah ketika engkau menyembelih, disuruh potong tepat di leher yang dia menjadi sumber tempat tercepat, ya, keluarnya nyawa, maka dipotonglah di halkum dan 2 mari, ya. Semua ini agama yang mengajarkan. Maka Nabi itu tak pernah memberitahu urusan-urusan dunia kecuali yang menyangkut tentang agama. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan sebaiknya kami menanam kurma?" Maksudnya dari 1 tahun itu bulan apa bagi kami yang bagus untuk menanam kurma? Jadi mereka semua bertanya ke Nabi sampai sistem dan cara menanam dalam pertanian atau perkebunan, mereka coba bertanya ke Nabi. Apa jawaban Nabi jemaah melakukan Allah? Nabi menjawab, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Itu kalau urusan-urusan yang begitu kalian lebih faham. Artinya pengalaman kalian melihat cuaca, kapan yang terbaik, itu kalian lebih faham, kata Nabi. Jadi Nabi ingin mengatakan, aku diutus bukan untuk urusan dunia, karena Nabi tahu dunia ini begitu hinanya, begitu rendahnya, ya. Maka tidak kita temukan Nabi berbicara tentang masa depan umatku, ya, mereka akan menemukan listrik, lampu, mereka akan berhasil membuat besi terbang di atas udara. Tidak pernah tersentuh dalam satu hadis pun. Kalau kita waktu kecil-kecil, Pak, kita sering dengar dari orang tua kita, nanti ente sabar saat apui ija alam, apa kata orang tua kita, api jalan di dalam kawat lah, begitulah ceritanya. Dan ternyata listrik ditemukan, kemudian mulailah berbagai teknologi. Itu kita masih mikir dunia. Nabi tidak. Jadi karena Nabi tahu tempat ini, yaitu dunia ini, disebut saja dengan nama dana, yadnu, dunia, itu artinya yang rendah. Allah menyebut dunia artinya rendah. Ketika Nabi berjalan dengan sahabat, lalu kemudian Nabi menemukan seekor kambing, bangkai anak kambing. Nabi mengatakan, siapa yang mau kuberi hadiah bangkai anak kambing ini? Semua sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah, kami tentu tak mau makan bangkai anak kambing, arti bangkai yang tak sempat disembelih. Apa kata Nabi? Tahukah kalian dunia lebih hina daripada bangkai ini? Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan, seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, sungguh orang kafir tak akan diberi makan oleh Allah. Begitu bunyi hadisnya. Seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah dari sebelah, bukan 2 sayap, sebelah sayap nyamuk, maka Allah tak akan memberi makan orang kafir. Apa maksudnya? Bukankah orang kafir hari ini diberi makan oleh Allah? Tak peduli mereka mengakui Allah atau tidak, tak peduli mereka berkhianat kepada Allah, mereka bahkan mengatakan ada Tuhan lain selain Allah,
perkataan-perkataan yang mengguncangkan arasy, kesyirikan. Berhentikah Allah memberi makan kepada orang-orang Hindu? Apakah Allah menyetop makanan kepada Nasrani, Yahudi, apalagi kepada ajaran-ajaran sesat? Apakah Allah menghentikan makanan kepada orang kafir? Tidak. Kenapa? Nabi mengatakan, karena dunia sama sekali tak berharga, maka orang kafir itu pun dianggap sampah di dalam tong sampah yang bernama dunia, sehingga Allah tak peduli kekayaannya yang terlalu banyak, sedikit secuil dia berikan, ambillah, makanlah, kalian sampah semuanya. Begitulah Allah memperlakukan kafir karena tidak dianggap sama sekali. Sama seperti kita kalau sudah kaya sekali, ada orang miskin yang tidak memilih partai kita pun. Ini kita kaya nih, kita pemimpin partai ya. Ada orang miskin tidak milih kita pun, begitu minta apa kita berikan, kacau je 4 sejuta, bagi-bagi je, bagi-bagi je. Kita tak peduli karena terlalu banyak, triliunan uang kita. Itu sejuta itu tak bermakna. Bagi-bagi. Mau kalian pilih partai saya, mau tidak, terserah. Mau kalian oposisi, tidak, terserah. Ambil, makan. Begitulah tak berharganya dunia. Sedangkan mukmin diberi ujian oleh Allah, disuruh berbuat baik, menunggu kebahagiaan di akhirat, bukan di dunia. Maka banyak kita yang berbuat baik tak bahagia juga, karena akhiratlah tempat kita akan berkumpul kembali, menghabiskan waktu khalidina fiha abada, selama-lama dalam bahagia. Tak perlu lagi Pak, kalau dah masuk surga, tak perlu lagi memikirkan untuk bergabung dalam 1000-an orang mendaftar PNS yang diterima cuma 1 orang. Begitu sakitnya hati belajar bertahun-tahun, ketika dibuka lowongan tidur buka. Yang mendaftar 10.000 orang ya, beli materai Pak, sampai ITB orang antri beli materai untuk daftar di PNS ya. Begitulah kehidupan. Makanya Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita bahawa ilmu yang dimaksud tercabut sebelum datangnya kiamat itu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bahkan sebagai musibah kita, orang-orang itu memikirkan bahawa dia akan melanjutkan generasi untuk mendapatkan ilmu dunia. Maka program-program beasiswa, program pemerintah itu membuat generasi jangan habis memikirkan bagaimana caranya ilmu dunia tetap eksis. Nah, jadi ini sudah dikabarkan Nabi. Apakah kita mengalaminya sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan? Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan hadis yang pertama kita baca, Nabi mengatakan cara Allah mencabut ilmu yang pertama bukan dengan cara tiba-tiba hilang dari dada, tiba-tiba hilang hafalan kita, tiba-tiba kita tidak tahu lagi apapun tentang ilmu tauhid, fikih, tidak begitu. Tapi cara Allah mencabut ilmu menjelang kiamat adalah dicabutnya orang-orang yang berilmu, dijemputnya orang-orang yang disebut ulama, kehilangan mereka sehingga kehilangan orang-orang tempat bersandar. Dan ini sebenarnya bukan dari masa kita Pak. Dulu Nabi SAW itu tempat bertanya. Ketika Nabi tak ada, sahabat tempat bertanya ya. Semua nanya ke Abu Hurairah, nanya kepada Jabir bin Abdullah, dan mereka mengajar Pak dari satu masjid. Mereka menyebar ke masjid-masjid, ke tempat-tempat, menyebarkan ilmunya sehingga orang semuanya menjadi baik ya. Setelah meninggalnya sahabat, muncullah para tabi'in, dan Imam Hanafi termasuk salah satu cahaya yang muncul di kalangan tabi'in ya. Imam Hanafi, beliau itu masuk golongan tabi'in. Ketika Imam Hanafi meninggal dunia, mulailah bermunculan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, menuntut ilmu, menyebarkannya. Maka muncullah generasi emas berikutnya yaitu tabi'in. Di antara mujtahid yang paling hebat pada waktu itu ya, artinya sampai sekarang dikenang sepanjang masa, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Sebenarnya banyak Pak, Imam As-Sawri, Al-Auza'i, At-Tabari dan seterusnya
Itu banyak, cuma mazhabnya tak bisa bertahan karena tergilas oleh zaman, jadi tidak ada pengikut. Ada sekitar 13 mazhab yang ada, semuanya tergilas karena kalah hujjah dengan 4 mazhab yang tersisa. Ini yang paling kuat berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan terus bertahan ya. Makanya begitu mencerahkan. Orang-orang tak tahu tentang satu masalah yang dalam Al-Quran masih dalam masuk dalam ranah ayat-ayat mutasyabihat yang perlu dijelaskan, maka imam-imam ini mulai menjelaskannya ya, sehingga muncullah berbagai cabang ilmu untuk mengetahui maksud Al-Quran. Jadi jangan sampai terfikirkan dalam kepala kita, tidak perlu bermazhab. Untuk apa bermazhab? Langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada mazhab, kita sampai hari ini tak tahu rukun salat berapa. Karena Nabi begitu menjelaskan tata cara salat, Nabi tidak menjelaskan mana rukun, mana sunnah. Nabi cuma bilang, berdirilah. Diajarkan ada orang yang salah salat, salah salatnya ya. Lalu Nabi mengatakan, salli, irji' salli fa innaka lam tusalli. Salat, engkau belum salat. 3 kali Nabi suruh masih salah. Kemudian barulah Nabi mengatakan, kalau engkau mau salat, bertakbirlah lebih dahulu, lalu bacalah ini, bacalah Al-Fatihah, lalu bacalah ini, lalu kemudian rukuklah, bertumakninahlah dalam rukuk, i'tidallah, lalu tumakninahlah, lalu sujudlah, tumakninahlah, terus sampai selesai. Kalau kita tanya, seandainya tidak ada orang yang ahli bahasa, tidak ada orang yang menuntut tahu tentang maksud mana yang wajib, mana yang rukun, nah ada depu 4 rukun salat Pak. Karena di sisi kita, begitu kita baca, kita anggap semuanya wajib, semuanya wajib. Maka para ulama memisahkannya, para ulama mulai memisahkannya. Ini rukun, yang ini sunnah. Kenapa dia tahu membedakan antara sunnah dan rukun? Itu ada qarinah. Maka dalam usul fiqh itu belajar tentang qarinah. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa ini sunnah, ada ayat lain yang menguatkan bahwa ini wajib. Begitulah seterusnya ilmu berkembang. Maka muncullah ilmu usulul fiqh, ilmu fiqh, ilmu qawaid fiqh. Datang kita hari ini tak mau belajar. Kenapa? Dianggap tak penting. Yang penting langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Salah, walaupun maksudnya baik, salah caranya. Maka timbullah kebodohan, timbullah fatwa-fatwa yang ekstrim, timbullah jawaban-jawaban yang tak mau tahu, dan bahkan terkesan berbohong ya, berbohong Pak. Kenapa bohong? Ustaznya mengatakan kalau ditanya sesuatu haram, padahal ada pendapat lain yang tak haram. Jadi dia menjawab versi dia saja, kayak mana suka dia. Seharusnya kita ketika ditanya, kita mengatakan ada beberapa pandangan, ini khilaf, yang ini dalilnya ini, yang ini dalilnya ini ya. Makanya sungguh aneh, orang makin lama merasa berilmu tapi terkesan semakin sempit cara berfikir, dan ujungnya apa Pak? Timbul kebencian. Menimbulkan kebencian, melihat semua orang ini bukan orang kita, tidak cocok dengan kita. Nanti begitu mendengarkan pengajian, sama siapa? Sama ustaz ini, itu bukan ustaz kita. Begitulah, padahal Nabi mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sama mukmin sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini tidak, begitu lihat mukmin langsung benci. Ini aneh, perasaan ini aneh. Itu hati-hati kalau sudah menghinggap perasaan begitu. Makanya salah satu cara Allah mencabut ilmu menjelang kiamat, dicabutnya, meninggalnya para ulama. Cuma saya ingin memberitahu sesuatu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalimat ulama itu mufradnya alimun. Jadi kalau kita ingin memberitahu tentang dia orang alim, itu ada 2 kalimat, alimun atau alimun. Ada 2 Pak. Alimun, alim itu artinya orang yang berilmu. Jamaknya bisa 2, alimuna atau ulama. Ada 2 Pak. Orang yang berilmu itu jamaknya bisa 2, alimuna, ulama. Ada 2 ya. Tapi begitu disebut alimun, memakai ya, kan Allah menyebut sifatnya maha mengetahui dengan innallaha sami'un alimun.
Allah selalu menyebut dirinya alim, bukan alimun, tapi alimun. Itu isim mubalaghah, artinya sehebat-hebatnya ilmu, sehebat-hebatnya orang yang mengetahui. Maka yang perlu kita kasih tahu, yang disebut ulama yaitu jamak dari alimun, ya, bukan dari alimun, ya, walaupun boleh menjamakkan itu, tapi yang dimaksud ulama benar-benar alim, maha alim, artinya betul-betul dia menuntut ilmu dan cocok antara ilmu dengan akhlak, itu disebut ulama. Antara ilmu yang dia ketahui dengan akhlaknya cocok. Dia mengetahui tentang haramnya riba, dia tak akan pernah bergaul dengan dunia riba. Itu ulama. Dia tahu bahawa makan sogokan haram, maka dia tak akan menerima dari siapapun yang ingin mencalekkan diri, yang ingin mencalonkan dari menjadi wali kota. Dia tak terima sogokan dari siapapun untuk menggiring orang-orang agar memilihnya. Itu ulama. Ulama orang yang berbicara ketika kemungkaran sedang merajalela, ulama yang selalu mengajak orang berbuat baik, ya. Itu ulama. Maka yang meninggal yang dimaksud di sini adalah para ulama, bukan para alimuna. Ya, kalau orang berilmu banyak, Pak. Ustaz-ustaz berilmu, pintar, bisa menghafal Quran, paham hadis, bisa hafal. Tapi apakah keteguhan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar setarakah dengan orang-orang terdahulu yang membela agamanya? Imam Nawawi diusir dari Damaskus. Imam Nawawi diusir dari Damaskus. Gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan jangan kutip pungutan liar dari pajak. Ya, jadi ada rencana para pembesar mengutip pungutan liar dari pajak untuk rakyat. Jadi bukan resmi. Jadi raja ingin membuat itu. Langsung Imam Nawawi mengatakan jangan kutip kecuali kutip dulu dari menteri kalian, kutip dulu dari keluarga kalian, karena kalian dah yang hidup bermewah-mewah. Begitu kata Imam Nawawi di masa Bani Umayyah. Langsung raja marah. Raja mengatakan Nawawi tak boleh tinggal di Damaskus. Pergilah beliau, pulanglah ke kampung An-Nawa, kemudian yang disebut dengan An-Nawawi, orang kampung Nawa. Itu diusir, Pak. Orangnya akan diusir, Pak. Dah berat-berat dengan pemerintah, ya, jadi sifat menjilat. Yang penting dapat bantuan, bisa dibangun ini, bisa dibangun itu, dapat ini, dapat itu. Itulah kadang-kadang sifat ini menunjukkan kita ulama atau tidak. Nah, ulama-ulama inilah yang kemudian dicabut oleh Allah dari dunia satu persatu, satu persatu. Ini cara Allah yang pertama. Maka lihatlah keadaan kita hari ini, lihatlah ulama-ulama yang betul-betul teguh memegang agamanya, itu tak lama-lama umurnya dipanggil satu persatu. Yang tertinggal siapa? Orang-orang bodoh. Berfatwalah dengan kebodohannya. Nah, itu cara pertama. Sedikit lagi, cara yang kedua, Allah cabut ilmu sebelum kiamat, karena ini menjadi tanda hampir dekatnya kiamat, yaitu ditanamnya rasa tidak cinta lagi kepada ilmu agama. Makanya wajar orang tua ketika menanyakan kepada anaknya, nak, cita-citamu mau jadi apa, nak? Oh, anaknya, guru-guru di sekolah menanyakan itu, nak, ini cita-citanya mau jadi apa? Anak-anaknya menjawab mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Yang lebih hancur lagi hari ini, Pak, mau jadi YouTuber, mau jadi kontainer. Kontainernya maksudnya buka konten, bukan kontainer yang barang itu. Itu sekarang cita-cita orang, Pak. Hidup untuk menjadi TikToker, YouTuber, kan beradab pengokau. Jarang sekali anak SD mengatakan saya ingin jadi ustaz, saya ingin jadi ulama, saya ingin selamatkan umat. Jarang sekali, Pak. Itu semua ketika ada acara kecuali pawai 1 Muharram, semuanya memakai pakaian-pakaian dunia, pakai baju polisi, baju tentara, baju ini, baju itu. Dalam kepala diajarkan, nak, kalau kamu jadi ini, kalau kamu nuntut ilmu-ilmu agama, bahasa sederhananya, ini kalau kamu sambung kuliah di IAIN, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi imam. Berapalah imam itu? Kamu mau jadi ustaz. Coba lihat hidup ustaz-ustaz itu, ada kaya-kaya kali kan. Makanya kamu tuh
Kalau ngambil jurusan itu ngambil jurusan biomigas, itu nak gajinya insya-Allah 35 sampai 40 juta. Kamu bisa kahwin banyak. Kamu nak begini macam model, Masya Allah, terbayangkan dunia dengan puluhan juta. Bukan tak boleh, dari awal kita mengatakan tak boleh, tapi jangan jadikan cita-cita. Cukuplah dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Tidak haram menjadi doktor, tidak haram menjadi polisi, tidak haram menjadi apapun, tapi semua harta yang kita miliki, bantulah agama, baru pulang ke surga. Jadi jangan dijadikan cita-cita hidup karena kita bisa selamat cuma dengan agama. Bahkan semakin banyak harta kita, semakin bahaya nasib kita di yaumil hisab. Karena Allah tanya tentang harta begitu detailnya, begitu tegasnya, dari mana dan kemana. Ini begitu ditanya dari mana, dari sogok, ya Allah. Bangga lagi orang tuanya anaknya lulus dengan sogok, Pak. Sampai jual sawah, jual kerbau untuk menyogok agar anaknya lulus di satu instansi. Lalu ketika sudah lulus, pakai seragam, Pak, pakai bintang kanan kiri, tempelkan foto itu di ruang tamu supaya tamu-tamu bisa melihat kapanpun mereka datang. Maunya kan tulis sedikit hasil sogok, netulis bacut hasil sogok, seharusnya begitu. Tapi tak malu di hati. Kenapa? Agama tak lagi jadi sandaran. Maka hari ini orang tak cinta lagi ilmu agama, ya. Oleh karena itu kita yang faham, mulailah, artinya bersemangatlah nak lanjutkan. Pokoknya kamu ilmu agama. Lihat tu, tidak ada ustaz yang miskin. Cuba lihat, Pak, ada ustaz yang miskin, Pak? Tak ada. Semua ustaz punya HP, Pak. Semua ustaz punya HP. Bapak lihat sendiri ni, walaupun sarungnya begini tapi isinya lumayan, Pak, ini, ya. Semua ustaz punya kenderaan. Adakah beda hidup? Tak ada. Orang yang memikirkan ilmu agama, agama dia ada, akhirat dia dapat, dunia dia dapat. Orang yang memikirkan ilmu dunia, dunia dia dapat, belum tentu akhiratnya dapat. Begitulah keadaan. Makanya tanamkan hati anak-anak kita cinta pada ilmu agama, karena ini akan terus menurun di akhir zaman. Selamatkanlah generasi-generasi kita dengan agama. Coba lihat orang-orang yang sekolah hari ini di tempat-tempat umum, Pak. Artinya SMP, SMA, duhur tak salat, asar tak salat, pacar dari kelas 1 SMP sudah punya pacar. Anak kita di pesantren dijaga betul, ya, terkesan betul-betul dikurung. Lalu walinya marah-marah mengatakan, kok diperlakukan anak kita begini-begini. Tak fahamkah bahwa mereka selamat dengan tidak memegang HP? Pesantren begitu didapatkan HP dari anak-anak, langsung dibanting, akhirnya dijadikan milik pesantren. Maka pesantren banyak HP-nya, Pak. Saya pernah dapatkan satu pesantren, itu yang dibawa oleh anak itu iPhone dicabut, diambil oleh pesantren, ditahan, tidak dikembalikan. Harganya 23 juta. Ayahnya marah-marah, pesantren tak bergeming. Makanya sekarang yang membuat selamat siapa? Agama. Jadi oleh kerana itu jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah ketika ilmu agama sudah mulai runtuh dalam dada kita, sehingga kita tak mencintai dan tidak menjadikan ilmu agama sebagai penyelamat kita di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita semua sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.